waktu magang, jujur aja deh, kalau dari kampus gitu kadang-kadang magang, saya suka prihatin. Oh, penempatannya nggak sesuai dengan passion. Diawali oleh rasa concern. Ya, kita lihat industri perfilman Indonesia udah makin berkembang. Horor itu satu, dan kedua juga memang kultur kita kan beragam ya. Banget. Yang digali tuh bisa banyak banget. Yang digali bisa banyak banget. Betul. Ini studio kalau dibilang horor, ini nggak tahu nih tembok di baliknya apa nih. Kan kita nggak tahu tembok ini di balik pernah ada lukisan atau darah apa gitu. Halo Mercu TV, juga teman-teman pejuang sarjana. Hari ini kita ada special konten bersama Stro TV yang punya sebuah acara keren banget di Mercu Buana bersama saya Aditya Rizky dan rekan saya Pak Jo. Halo Pak Jo, Halo, apa kabar? apa kabar? Baik Jo. Pak Jo gimana nih kabarnya? Baik, Oke. sehat-sehat. Jadi kita hari ini bakal ngobrol beberapa hal dari teman saya, Pak Jo dari Stro TV. Kita punya sebuah event yang kayak ini baru pertama kali di Mercu Buana ya Pak ya, dengan beberapa tema dan hal unik baru, yaitu nama acara adalah Festival Film Anak Kampus. Betul. Nah sebelum jauh, aku pengen ngobrol dulu sama Pak Jo. Pak Jo, tadi kan aku bilang dari teman-teman Stro TV. Boleh mungkin ceritain dulu, jelasin Stro TV itu apa sih Pak Jo sebetulnya? Oke, Stro TV itu adalah satu aplikasi ya, layanan streaming yang hasil karya Indonesia. Kita sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dan semua karya-karyanya adalah hasil dari beberapa production house. Dan semuanya mendorong film-film yang diproduksi oleh ada SAS Film, ada Skylar TV, ada Skylar Pictures, ada juga Aleta Pictures. Aleta itu yang komik itu ya? Kalau Skylar yang Skylar yang komik jadi ya? ada Skylar komik, ada Skylar Pictures. Pictures. Nah, berarti waktu itu sama kayak kayak OTT Pak ya berarti ya? Betul. Kayak OTT. Mungkin teman-teman yang nggak tahu OTT adalah over the top kayak Netflix Pak ya. Betul. Ada apalagi sih WeTV, kalau Korea itu ada Viu, dan ini Stro TV ini adalah lokal punya. Lokal punya, oke. Nah, Stro TV teman-teman hadir ke Mercu Buana, mereka membuat sebuah event yang ini baru pertama kali juga nih. Dulu saya kuliah, sekarang saya banyak bantu di fakultas juga. Ada nama acaranya apa Pak? Festival Film Anak Kampus. Oke, nah. Jadi kemarin ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan Pak ya? 1 bulan. Kita Kita mulai dari Desember ya? Dari Desember ya waktu itu. Nah, boleh cerita sedikit Pak, Festival Film Anak Kampus nih apa sih? Kenapa kita buat Festival Film Anak Kampus? Mungkin diawali oleh rasa concern. Ya. Kita lihat industri perfilman Indonesia udah makin berkembang. Berkembang banget. Makin berkembang banget. Beberapa tahun terakhir kita lihat itu terus berkembang, dan industri OTT juga berkembang ya. Nah, perang konten istilahnya kalau betul, di OTT perang konten. Tapi tantangannya adalah yang kita selalu ketemu. Satu, talentnya masih terbatas. Kita lihat talent-talentnya itu lagi, gitu ya. Lalu juga bagaimana dengan talent-talent muda nih, sinias muda yang mulai tertarik buat masuk. Tapi kita lihat kan entry barrier-nya lumayan banyak ya. Betul ya? Ngerasain sendiri. Sih. Nah, jadi kita berpikir kenapa enggak kita coba bikin satu misi untuk ngebantu industri. Kebetulan saya juga membantu di Pusat Film Negara, di PFN, kita juga ngobrol. Mereka berusaha membangun satu ekosistem, dan kita juga ngobrol, tantangannya adalah gimana bisa menciptakan satu ekosistem yang saling mendukung, gitu. Jadi sinerginya bisa jalan. Nah, caranya gimana? Karena satu dan yang lain kita bisa bilang, kalau saya bilang gini, itu frenemies ya. Betul nggak? Kadang friend, kadang enemies juga gitu. Betul. Tapi memang di industri harus seperti itu. Harus saling gandengan tangan, tapi juga saling berkompetisi. Kenapa? Dengan adanya kompetisi, itu akan meningkatkan kualitas. Nggak ada kompetisi ya nggak ada apinya gitu ya. Terpacu juga mungkin orang-orang untuk bikin karya. Betul. Nah, jadi kita lihat berdasarkan dari melihat situasi seperti itu, akhirnya yuk kita buat sesuatu yang memang ada impact-nya. Kalau saya perhatikan banyak sekali festival film di luar sana, dan karyanya kemana? Ke harddisk. Lalu di kampus-kampus juga ternyata banyak nih kegiatan-kegiatan gitu ya. Terus kemana? Ya nggak tersuplai jadinya. Nggak tersuplai, mungkin ada ditayangkan di platform yang gratis. Kayak YouTube or channel mereka masing-masing. Betul, tapi akhirnya apa? Ya seperti itu, dan tantangannya adalah mencari penonton kan? Dari penonton, iya.
Nah, jadi kalau Stro TV sendiri sudah punya penonton, kita punya platformnya, kita pikir apa yang bisa kita bantu? Kita punya talentanya, kita punya pengalamannya. Kenapa nggak kita coba mulai membantu gitu ya? Berbagilah. Karena kita percaya dengan transfer knowledge, kita juga berbagi, kita bisa membuka. Kalau saya pribadi, saya suka melihat gini, buka rezeki orang, rezeki kita juga dibukain, gitu ya. Nah, dengan prinsip itu, jadi kenapa nggak kita coba bantu? Harapannya, apa sih yang jadi tujuan dari Festival Film Anak Kampus ini? Satu, kita memotivasi teman-teman yang punya minat di sana. Kalau punya minat, kita fasilitasi. Tadi dengan dukungan, dengan ada coaching, dengan platformnya. Karena kan beda kan? Hasil karya yang ditampilkan di platform yang gratis sama dengan OTT. Pasti beda. Ada Beda. qualified sendiri, Ada mulai dari standar qualification-nya. teknis dan lain-lain. Betul, dan itu menjadi satu jenjang karir kan sebetulnya. Betul. Berbeda di, mungkin kalau kita bicara di industri korporasi, portfolionya jelas. CV-nya ada, achievement-nya ada gitu kan. Kalau di film kan kita mau kasih, seperti apa sih? Bahasanya showreel kali ya. Betul, betul. Nah, cuma kan berbeda waktu seorang sineas itu menunjukkan kayak, oh ya, karya saya ada di YouTube sama di OTT. Akan beda kan? Kan beda. Ada pride juga ya, karena yang tadi kita diskusi, YouTube everybody can upload gitu kan. Betul. Sedangkan kalau untuk tayang di OTT, teman-temannya itu, OTT kalau yang teman-teman suka nonton di handphone atau di laptopnya, device masing-masing itu kan punya standarisasi Pak ya, mulai dari audio, rasio gambar, segala macam ada qualified-nya. Betul. Makanya itu yang mau dihadirkan teman-teman Stro untuk dalam Festival Film Anak Kampus ini. Betul. Jadi kita mau juga memberikan satu pengalaman bahwa untuk masuk ke industri film secara profesional itu ada loh. Ada, kalau kita bilang tata keramanya ya. Iya kan? Ada tata kerama dan step-nya. Ada step-stepnya juga. Tapi itu juga termasuk apa? Bukan kita bicara hanya spesifikasi teknis. Tapi juga profesionalisme. Betul. Etika. Disiplin waktu. Terus juga keseriusan, komitmen, gitu kan. Kalau enggak ya nggak akan kemana-mana. Makanya nanti kita obrolin sebelumnya. Iya. Jadi file doang gitu karya. Jadi file doang. Jadi artinya kalau aku simpulin dari tadi Pak Jo adalah teman-teman Stro hadir Festival Film Anak Kampus dengan UMB ini salah satunya adalah untuk menjaga rantai dari karya anak kampus ini, Mercu Buana terutama, untuk bisa ngasih step ke industri yang di depannya gitu ya. Betul. Karena tadi dengan kita bikin karya bareng, dengan nanti kita bahas ada quote segala macam gitu ya. Lalu ujungnya adalah muaranya tayang di OTT, di mana itu untuk jadi portofolio teman-teman tentunya. Betul. Nah, rangkaian dari Festival Film Anak Kampus itu yang kita buat adalah memang saya siapkan dengan konsep inkubator di startup. Oke, iya, bayang. Bagaimana kita memperkenalkan, bagaimana proses registrasinya, lalu ada coaching klinik, jadi semacam inkubator ya. Mereka juga bisa coaching, bisa bicara langsung dengan para coachnya, bukan hanya materi yang diberikan mungkin one way. Kalau di kampus kan kurang lebih lebih one way. Nah, setelah udah di lapangan, biasanya juga akan ketemu di industri akan beda lagi. Pasti akan ada adjustment, ada perubahan dan lain-lain. Nah, kita mau bawa itu. Karena yang terjadi adalah seringkali waktu on the job training atau lagi masa-masa magang, orang baru belajar. Iya kan? Tapi nggak semua punya kesempatan itu. Waktu magang, jujur aja deh, kalau dari kampus gitu kadang-kadang magang, saya suka prihatin. Oh, penempatannya nggak sesuai dengan passion. Betul kan? Ada dia harus mulai dari bawah. Yang cuma buat jaga camp, buat ini dan lain-lain. Tapi ini kita mau kasih, oke, kalian bisa terlibat secara langsung sebagai satu tim, bisa berkonsultasi dan dapat pencerahan. Jadi holistic view-nya itu dapat. Nah, dari situ baru minatnya bisa dikembangkan. Itu mungkin approach yang secara grand design-nya. Grand design-nya. Jadi setelah ada coaching klinik, kita ada screening. Berarti kita bahas dulu nih Pak. Kita tarik dulu. Berarti Boleh. rangkaian acaranya pertama waktu itu Stro datang memberikan workshop ya kalau nggak salah di bulan Desember kan. Sama kalau nggak salah dari Prodi dipilih 3 film itu kan. Kita diskusi ya waktu itu ya. Kita kasih feedback segala macam dari karya teman-teman yang sudah ada. Waktu itu ada 3 film ya. Tua, Santet sama 13 kalau nggak salah waktu itu kita nonton bareng di studio multimedia teman-teman ya. Kita tonton diskusi.
Apalagi Pak ya waktu itu kegiatannya? Itu 3 itu jadi kita nonton bareng, lalu kemudian kita juga perkenalkan ada satu program yang judulnya Merinding. Oh, itu seri programnya Stro ya? dari Stro. Nah, kenapa yang kita hadirkan adalah yang Merinding, bukan yang full version. Karena Merinding itu kita mau nunjukin bahwa dengan tim 3 orang, tim compact ya itu. Tim compact dengan budget yang sangat terbatas, itu bisa menghasilkan kualitas seperti itu. Yes. Betul. Dan produksinya itu cepat banget. Iya. Dengan budget yang terbatas, jadi kita mau menunjukkan bahwa sebetulnya kalau ide itu mau dieksekusi, itu bisa. Dan nggak perlu kadang-kadang nanti pusing bikinnya seperti budget apa segala macam ya. Nah, tapi dengan ya pastinya ada pengalaman juga. Dari situ kita mau ngasih lihat sebetulnya bisa. Jadi itu jadi inspirasi, jadi motivasi bahwa ayo ikutan. Kalau nggak mulai, nggak akan mulai. Nggak jalan kalau nggak mulai. Betul. Seperti itu. Iya, oke. Berarti tadi yang kalau misalkan teman-teman ikut acara kemarin yang sudah kita lakukan, Pak Joy pertama screening itu, dan kemarin terkait yang Merinding, teman-teman Stro juga sudah bikin casting ya. Betul. Lalu bikin satu judul kita diarahin sama Stro dapat 2 pemain ya. Betul. Aris sama Mela, terus mereka langsung syuting yang kuntilanak ya waktu itu ya. Yang kemarin itu jadi kita buat Merinding tapi versi di Mercubuana. Di Mercubuana. Kita buat itu persiapannya cuma 1 hari ya. 1 hari ya. 1 hari kita syuting dari sore sampai malam. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek aja di Stro TV yang ada 2 talent kita, anak broadcast sama anak Digicom, Mela dan Aris itu mereka jadi talent Pak ya. Betul, terlibat. Jadi mereka juga ngerasain langsung gimana sih. Dan yang buat aku yang sedikit bahas ya tentang Merinding itu, secara shot Pak ya, itu one POV gitu, nanti teman-teman bisa langsung ke channel Stro TV. Nah, kita balik ke rangkaiannya. Setelah itu, anak-anak diminta untuk, dalam festival film anak kampus ini diminta untuk membuat tim, Pak ya? Betul. Membuat tim, submit sinopsis ya waktu itu dari awal. Mereka submit sinopsis, jadi supaya para coach itu bisa membantu. Bisa baca dulu nih, arahnya mau seperti apa, nanti referensi kayak gimana gitu. Betul. Ya. Lalu anak-anak syuting ya, setelah syuting kemarin juga pada saat kita preview screening yang Merinding, ada coaching klinik juga tuh Pak ya? Ada coaching klinik yang kedua, jadi diskusi kita ada 2 sesi. Persiapan syuting ya kalau nggak salah ya? Betul. Baru nanti, kalau nggak salah kemarin anak-anak itu teman-teman sudah submit karya hasil akhir ya Pak ya? Sudah. Nah jadi sampai kita ngobrol sekarang teman-teman dari karya mahasiswa sudah ada berapa film Pak? Ada 16 yang sudah masuk. Ada 16 film yang sudah submit ke Stro untuk di next step-nya. Nanti next step-nya tanggal berapa Pak? Jadi sekarang masih dalam proses review. Kita lagi coba nonton satu persatu. Nanti rencananya di minggu depan kita mau buat screening bareng. Kurang lebih tanggal 12 ya, Pak ya? Kurang lebih tanggal 12 dari Stro dengan event Festival Film Anak Kampus, kita mau ada preview screening Pak ya? Betul, jadi rencananya internal discussion lah istilahnya. Kita mau undang semua yang sudah participate, gitu ya. Semua peserta yang sudah submit film yang sudah ini nonton bareng. Yes. 16 film itu jadi bisa saling mereferensikan. Diskusi ya? Bisa saling diskusi. Nah, detailnya kita akan bahas bagaimana kita bisa membantu lebih baik. Ya, artinya pun yang tadi kita bahas di awal, sebuah karya untuk tayang di OTT, di mana OTT ini kan one step bigger dari free platform ya. Betul. Punya qualified sendiri gitu. Artinya nanti tanggal 12 nanti adalah bagian untuk bukan penjurian kali Pak ya, lebih ke final coaching klinik kali ya, diskusi untuk postnya segala macam ya, untuk menjaga kualitas tayang OTT ya. Mungkin kita akan kasih, sekarang ini kita akan lakukan penilaian. Yes, ya. Kita akan kasih penilaian, jadi ditonton dulu bareng-bareng supaya semuanya juga bisa lihat hasilnya seperti apa. Gitu ya. Ada tolak ukurnya ya. Ada tolak ukurnya, jadi ada benchmarking antara satu dengan yang lainnya. Jadi bisa saling belajar juga. Nah, apa hal-hal yang bisa diperbaiki, apa hal-hal yang memang sudah baik. Nah, dari situ kita akan lihat, kita akan pilih beberapa yang kita akan coach lebih. Kita akan support supaya hasil karyanya itu bisa menyesuaikan dengan technical requirement. Yang jadi standarisasi yang sudah kita berikan. Karena itu akan jadi standarisasi di industri. Betul. Karena itu harus bisa di-hit, harus bisa dicapai. Kalau nggak bisa dicapai, nanti susah buat ke depannya. Karena biar gimana juga teman-teman yang ikut ini kan akan maju ke semester 6 ya. Semester 6, 7, magang, tugas akhir, lalu kan bekerja kan. Bekerja it means kan goes to industry ya. Jadi artinya ini pengalaman yang berharga banget buat teman-teman bagaimana pola kerja tadi mulai registration, inkubator yang pola Pak Jo ingin aplikasikan di sini ya gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, mengenai festival film anak kampus. Kenapa horor Pak?
tema yang disuggest dari Stro ke teman-teman mahasiswa, kenapa horor, Pak? Oke, kalau kita lihat industri di film di Indonesia, horor itu nomor 1. Booming banget. Booming banget. Jadi berdasarkan data. Yes. Horor itu 1, dan kedua juga memang kultur kita kan beragam ya. Banget. Yang digali itu bisa banyak banget. Yang digali bisa banyak banget. Betul. Ini studio kalau dibilang horor, ini nggak tahu nih tembok di baliknya apa nih. Kan kita nggak tahu tembok ini di balik pernah ada lukisan atau darah apa gitu. Betul. Jadi sebuah cerita horor juga ya. Dan horor itu kan bisa beragam juga ya. Betul. Nggak cuma horor aja, bisa jadi ada turunannya, ada turunannya, ada sub kategorinya subnya, juga. Jadi ya tinggal dikembangkan. Tinggal kreativitasnya seperti apa. Betul. Nah, kalau bicara horor yang biasanya teman-teman Stro lakukan, ini aku bahas sedikit loh ya. Di Merinding itu apa sih Pak, horor apa yang biasa diangkat gitu? Oke. Kalau di Merinding, jadi di Stro TV ada beberapa. Yes. Ada beberapa kategori film horor. Kalau yang Merinding itu memang kita sebut sebagai mini program. Oke. Sebagai mini program yang kita coba aplikasikan dari cerita yang banyak masuk. Jadi ya, kita banyak lempar di sosmed gitu misalkan betul. Punya cerita apa. Jadi banyak yang memang udah submit itu sampai ratusan. Oke. Ya karena memang cerita horor dan cerita horor itu dengan klinik dan lain-lainnya banyak banget emang. Betul. Jadi kita coba pilih yang mana yang bisa kita aplikasikan dengan cepat. Ya kita pilih lalu kita lakukan, kita buat, kita produksi. Yes. Dari POV, dari si main POV-nya itu. Main POV-nya. Jadi kita yang ngerasain. Kadang-kadang karena kita lihat kan kita lebih sering cerita ya. Kata si A, kata si B. Apa yang kita coba translate atau kita terjemahkan menjadi POV langsung. Dari yang merasakan. Itu. Dan akhirnya balik lagi ke tadi kenapa Stro suggest adalah tema horor. Pasti teman-teman di kampus sering kata si A di gedung C itu ada kuntil anak merah gitu kan. Kata si B di toilet gedung B suka ada mbak-mbak lompat dari lantai 4 gedung B. Kata si abang-abangan ada pocong di gedung D. Artinya yang kayak gitu-gitu bisa diangkat sama teman-teman kan sebetulnya kan. Dan itu semudah itu sebenarnya. Iya. Kita lihat di tempat kos. Ya, rumah kos. Iya kan? Di rumah kos ada, bahkan di kampus ada. Di rumah ada, di halaman belakang ada. Artinya gitu ya. Pemilihan tema pun sebenarnya sudah disesuaikan oleh teman-teman Stro untuk dalam tanda kutip ya menurut aku ya Pak, mempermudah sistem produksi teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngambil horor di kampus, misalkan judulnya Suara Toilet Tengah Malam, itu kan artinya cuma 1-2 lokasi doang gitu. Betul. Artinya kan Stro pun juga sudah membaca kapasitas teman-teman mahasiswa untuk membuat horor yang tidak perlu high system gitu kan, agak low budget dengan 1-2 lokasi gitu kan. Betul. Jadi idenya adalah mulai dengan simplicity. Start from simplicity. Ide kecil itu bisa jadi baik kalau eksekusinya bagus. Eksekusinya baik juga. Karena kuncinya kita di industri kreatif sekarang adalah eksekusi. Eksekusi ya. Ide itu gampang banget. Ide itu bisa dicari. Eksekusinya. Ada AI dan lain-lain gitu ya. Udah buat generate. Ide itu gampang banget. Tapi sekarang. Eksekusi buat translate kreativitas yang From ada. Script to screen ya bahasa kuliahnya ya. Script to screen. Dari hati, dari kepala, gitu ya, dari isi hati, isi kepala, itu jadi satu karya yang baik, itu yang jadi tantangannya. Betul. Ya, artinya memang yang sudah dirancang oleh Stro dan kampus tadi horor dengan tematik dan from small idea tuh harapannya bisa menciptakan rangkaian industri tadi kan dari anak kampus yang akan bentar lagi mungkin semester akhir hingga TA untuk menuju yang tadi kita bilang bahwa industri itu punya peraturan yang ketat, tata cara yang berbeda gitu kan Pak ya sebetulnya. Ini mempersiapkan talenta. Mempersiapkan talenta, betul. Kalau nggak dibantu untuk dipersiapkan, nantinya akan persaingannya ketat banget ya. Yes. Kalau talentanya nggak siap, ya akan dihajar. Betul. Kalau bicara menyiapkan talenta, aku juga melihat teman-teman kemarin ya yang membuat produksi horor ini Pak. Secara hasil ya, apapun itu ya, kita bisa menyiapkan 2 talenta Pak. Talenta tim produksinya, kita bicara technical ya, kamera work, editing dan lain-lain. Dan mungkin kemarin aku juga melihat teman-teman dengan semangatnya ngajak pemeran dari jurusan lain, ngajak adiknya yang agak cebol tuh jadi hantu gitu. Jadi artinya talenta itu memang harus dua hal itu yang bisa menjadi talenta, dan itu yang harapan kita dari kampus dan dari Stro, goalsnya adalah menciptakan talenta itu Pak ya? Betul, jadi talentanya nggak cuma yang di belakang layar. Ya, di depan pun ada. Di depan juga ada, jadi peluangnya sangat besar. Bahkan kenapa kita juga masukkan
diminta ada poster. Yes. Tim kreatif desain juga terlibat. Nanti sebetulnya kita akan bicara mengenai promosi. Yes. Gitu kan, dari teman-teman marketing, itu juga harusnya terlibat. Jadi ini sebenarnya jadi satu ekosistem, nggak cuma bikin selesai. Yes, betul-betul. Kita maunya ngedorong itu beneran mereka tuh siap gitu loh. Dan ngebuka lapangan kerja baru juga kan. Betul. Jadi artinya memang goals yang tadi itu rangkaian industri, keilmuan pasti pertama ya, memberikan keilmuan, workshop yang seminar yang sudah kita lakukan, tahapan rangkaian goals industri, sama menciptakan talenta baru ya sebenarnya visinya ya. Betul. Nah, berhubung minggu depan akan ada screening dan diskusi, kalau dari Pak Jo, mungkin bisa nanti teman-teman yang nonton ini bisa ada kisi-kisi, kira-kira ekspektasinya Pak Jo dan teman-teman Stro untuk karya teman-teman seberapa sih Pak? Kalau boleh di-spill ke teman-teman. Seberapa, maksudnya seberapa apa nih? Misalkan, diskusi ya, contoh. Kayak misalnya horor yang sempat booming di YouTube itu yang Makmum. Kalau yang lagi sholat terus belakangnya ada yang nyawat salam. Seperti itu, atau ada yang lebih bigger lagi apa gimana Pak? Secara apa maksud aku ekspektasinya secara teknis kah? Ada nih kira-kira kayak gini referensinya atau apa gitu Pak? Ekspektasinya kira-kira. Buat dari kami di Festival Film Anak Kampus ini cukup simpel. Apa tuh? Technical requirement ketemu. Oke, technical requirement audiovisual teman-teman. Audiovisual, ya spesifikasinya. Pertama audio ya, karena kan betul. audiovisual depannya audio. Apalagi ini film horor, kita ngomongin ambience, sound, dan segala macam. Oke. Kedua adalah translasi dari cerita. Oke, storytellingnya ya? Storytellingnya dapat apa enggak? Oke, berarti sesimpel itu. Dulu aku pernah ikut workshop, zaman dulu ada namanya Pak LLC ini movie. Jadi kalau bikin film itu dua model ya, teknis dan estetis. Iya. Teknisnya tadi kita ngomongin audio visual, ngomongin soundnya clear, visualnya gambarnya oke, nggak keterangan, nggak kegelapan gitu. Teknis dan estetisnya itu ya tadi. Betul. Apabila kalau misalkan bikin hantu ya, hantu seperti apa looks-nya, dan pasti harus riset juga dong. Gitu. Sebetulnya yang akan lebih mengena sekarang ini karena konten itu udah lebih banyak. Kita bilang konten war. Konten war, Iya, konten. kan? Konten yang baik atau film yang baik adalah yang memang bisa diingat setelah selesai nonton. Didiskusikan gitu kan. Iya, setelah kita nonton masih ngomongin tuh. langsung ngomongin gitu kan, kayak oh iya kejadian itu dapat loh gitu. Dapat ada pesan yang masuk gitu kan. Yes. Orang bilang kalau kayak makan bukan cuma kenyang aja, tapi aftertaste-nya itu ya. berasa, jadi akan dibicarakan. Itu adalah karya yang baik. Betul. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah submit Pak Jo ya, mungkin aku remind lagi. Mungkin kalau masih ada waktu bisa adjust ya. Artinya tadi dua ya. Kalau bahasa aku dulu belajar film itu dua, ada teknis dan estetis ya. Secara teknis yang dijaga adalah tatanan audio visualnya. Apalagi ini horor kan, audionya nggak naik turun ya bahasanya. Left right-nya adjustment-nya oke. Visualnya juga Pak ya, tentu kan ini horor kan. Ada. Kalau masa horor terang matahari sih nggak juga gitu ya. Kalau gelap juga jangan terlalu under gitu kan. Yang kedua adalah estetisnya. Nah, selanjutnya kalau masih ngomongin film festival film anak kampus ini, setelah awarding ini kira-kira artinya setelah screening minggu depan ada awarding. Nah, harapan Bapak dari karya yang kita ngomong jauh sedikit ya. Setelah awarding ini, harapan karyanya dari Pak Jo dan teman-teman Stro apa sih Pak? Apakah bisa mungkin jadi sebuah standarisasi film horor di level anak kampus kah? Atau mungkin dari alumni event pertama ini bisa goes to industry lebih jauh apa gimana Pak? Kita sudah bicara memang dengan beberapa kampus juga. Yes. Jadi gambaran besarnya ini adalah bagaimana kita masuk ke grassroots. Kita membantu secara grassroots adalah masuk ke kampus-kampus, karena setiap kampus itu punya kultur, punya urban legend masing-masing. Betul. Lalu juga cara kerja, cara belajar yang berbeda-beda. Yes. Nah, kita mau coba apresiasi itu dan kita empower. Oke. Nah, ini adalah dari satu rangkaian besar yang nanti semua para pemenang yang setelah yang berhasil untuk masuk terpilih tayang itu nanti akan ikut sertakan dalam Stro Festival Film yang besar. Oke, I see. Berarti ini adalah kualifikasi Piala Dunia gitu ya? Betul. Ini masih baru tahap awal. Tahap awal. Kenapa? Karena ini pertandingan kecil. Yes. Masih kualifikasi Piala Dunia masih baru tahap awal nih. Nanti akan kita lihat
kreativitas kita, karena sama di industri juga akan seperti itu. Yes, Kita akan terus dikompetisikan dengan yang lain. Dengan kita berkompetisi, ikut kompetisi itu kita kan belajar. Betul. Makin baik, ternyata ada POV yang berbeda, ada cara yang berbeda. Yes. Nah, itu yang kita mau angkat supaya apa? Ya, yang terbaik dari yang terbaik yang akan dapat dukungan. Karena itu menurut saya itu adalah apresiasi terhadap kerja keras, komitmen, profesionalisme, dan keinginan untuk maju. Artinya, setelah nanti kita screening minggu depan, lalu ada awarding, tidak selesai sampai di situ. Nggak selesai. Karena timeline Festival Film Anak Kampus ini dari Ristro panjang, akan mengadakan dengan kampus-kampus lain, dan nanti akan bikin kayak grand final kampus All Star kali ya bahasanya gitu. Dan kita sudah bicara juga dengan pusat film negara. PFN ya. Dengan PFN, di mana semua itu PFN itu akan menjadi pusat investasi film dan ekosistem. Dan kita akan tayangkan film-film itu di sana rencananya. Ujungnya muaranya PFN untuk mengencourage industri yang lebih besar ya. Betul. Dari grassroots kampus ini. Betul. Makanya tugas kami adalah kita kayak mengawal ya. Kita membantu dan juga mengawal program ini bisa berhasil. Jadi kalau yang memang serius, kita akan dukung secara serius. Jadi harapan kami adalah proses ini adalah melihat siapa yang memang serius mau ikut, memang serius mau masuk ke industri ini, akan di-maintenance. Betul, kita akan bantu. Akan disupport. Nah, dan itu adalah pilihan. Kita memberikan kesempatan, sisanya adalah pilihan. Oke, jadi memang secara rangkaian nih, yang tadi aku bilang, nggak selesai di akhir bulan ini ya. Enggak. Karena yang tadi, kalau aku simpulin lagi pembicaraan kita, Stro TV hadir ke kita, teman-teman, ke Universitas Mercu Buana dengan program Festival Film Anak Kampus. Mereka memilih tema horor ya, karena kalau kita ngomongin horor di mana-mana ada. Betul. Kita pipis air di toilet tiba-tiba, ih apa nih? Padahal suara pintu gitu kan. Ketemu gelap dikit maghrib, ih siapa tuh lewat gitu kan. Artinya baik lagi, ide yang diangkat tuh mudah dari horor gitu kan. Lalu dengan tadi Stro juga support kita teman-teman ya. Ada kemarin program utamanya Merinding Pak ya, di mana ada 2 mahasiswa kita, Mela sama Aris yang terlibat langsung talent. Mungkin nanti bisa cek langsung di channel Stro TV. Lalu main event kita adalah rangkaian Festival Film Anak Kampus, di mana kebetulan sudah syuting dan menghasilkan 16 judul film ya Pak ya? Ya, ada 16 yang sudah disubmit, sekarang dalam proses review. Nanti tanggal 12 kita akan screening dan kita screening semuanya. Judgment lah ya. Kita mau ajak semua yang sudah berpartisipasi untuk nonton bareng. Oh jelas, harus, karena biar mereka juga tahu requirement-nya di mana, kurang lebihnya seperti apa, buat evaluasi anak-anak juga di semester 6, karena ada mata kuliah produksi lebih banyak Pak. Ada mata kuliah feature dokumenter, sinematografi, jadi teman-teman baru dapat mata kuliah sinematografi itu semester 6, ada mata kuliah produksi non berita juga ya. Jadi artinya memang rangkaian ini bisa memberikan bekal lebih teman-teman di semester 6 dan yang katanya mata kuliah produksi banget itu loh. Yang kalau udah kelihatan, oh ternyata memang berminat, mereka bisa langsung melanjutkan ya. Betul, bisa langsung jalan aja gitu. Lalu nanti dan detail lainnya mungkin pada saat tanggal 12 Pak Jo ya. Setelah tanggal 12, pada saat tanggal 12 akan disampaikan, pasti banyak pengumuman tuh tanggal 12 Pak ya. Pastinya datang, kita nonton bareng. Kita belajar bareng, melihat dari semua hasil karya yang sudah disubmit. Setelah itu kita akan melakukan pemilihan yang mana akan kita bantu untuk ke next step-nya. Oke teman-teman, mungkin tadi udah banyak hal yang aku obrolin sama Pak Jo juga tentang Festival Film Anak Kampus. Buat teman-teman yang dari Mercu Buana ataupun luar Mercu Buana dan kampus lain, mungkin bisa cek di Instagram Stro TV, ada pasti Pak ya, terkait Festival Film Anak Kampus, atau ada account lain? Ada akunnya Festival Film Anak Kampus, itu di Instagram. Juga bisa masuk ke Instagram Stro TV. Betul. Dan jangan lupa buat subscribe. Kita punya harga harian sekarang. Yes. Jadi bisa nonton sepuasnya. Kita baru launching beberapa film lagi. Oh, biasanya kalau waktu itu tuh ada daily new release ya? Ada hampir daily new release. Kita lagi siapin ada series horor lagi juga. Ada Halusinada, itu salah satu konsep. Kita mulai masuk ke season 3 ini. Wah, berarti udah jalan 2 tuh ya sebelumnya? Udah jalan 2. Jadi idenya adalah lagu-lagu lama yang kita ingat. Dari waktu kita kecil, itu di-translate, diterjemahkan menjadi film horor. Asik sih harusnya. Iya. Kemarin kita baru syuting, baru selesai. Kasih spill dikit boleh ya? Boleh dong. Judulnya Nina Bobo.
Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa masuk ke Stro TV, bisa coba cek di Halusinada. Halusinada itu semua adalah dari adaptasi dari lagu-lagu waktu kita kecil. Lagu lama ya? Lagu lama. Karena kalau ngomong lagu waktu anak kecil, sekarang udah ada anak kecil lagi lagu lama ya? Tapi ini lagu yang evergreen ya? Evergreen yang sampai saat ini kita masih ingat terus. Ya. Seru sih. Oke, baik sebelumnya Pak Jo, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa teman-teman, terutama buat peserta Festival Film Anak Kampus, datang tanggal 12, kita nonton bareng hasil kerja keras kalian, kita diskusi Pak ya, kita belajar bareng gimana caranya step to industri lebih besar. Dan sekali lagi terima kasih, saya Aditya Rizky. Selamat menonton tayangan Mercu TV lainnya. Sampai jumpa dan semangat terus untuk semua pejuang sarjana. Dadah. Terima kasih Pak Jo. Thank you. Thank you.